Selamat datang di ruang SGD. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang kejang demam pada anak. Pertama, kita bahas tentang definisinya terlebih dahulu. Dari definisi kejang. Nah, jadi kejang itu adalah terjadinya pelepasan muatan listrik yang berlebihan di sel neuron yang menimbulkan terjadinya kontraksi yang berlebihan pada otot lurik. Seperti yang kita tahu, terjadinya kontraksi dari otot lurik itu pasti diawali oleh adanya pelepasan muatan listrik dari sel neuron. Nah, ketika pelepasan muatan listrik di sel neuron ini terjadi berlebihan, maka kontraksi di otot lurik juga akan terjadi berlebihan. Maka ini yang disebut dengan kejang. Nah, kalau kejang demam itu apa? Jadi kejang demam itu adalah kejang yang terjadi umumnya itu pada anak yang berusia 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, jadi kalau terjadi kejang yang disertai demam, tetapi terjadi pada anak yang 10 tahun misalnya, maka itu kita bisa pikirkan penyebab yang lain, bukan kejang demam. Nah, kejang demam ini seperti namanya, jadi harus disertai demam. Demam itu apa? Jadi, ketika suhu tubuh itu di atas 38 derajat Celcius. Nah, ini bisa menggunakan alat ukur apapun. Bisa menggunakan termometer rektal, termometer aksial, ataupun termometer oral. Itu sama aja, yang penting suhu tubuhnya itu di atas 38 derajat Celcius itu sudah kita sebut sebagai demam. Nah, kejang demam ini itu disebabkan oleh proses ekstrakranial. Jadi, semisal pada anak usia 3 tahun, nah dia mengalami kejang yang disertai demam, tetapi dia mengalami infeksi pada selaput otaknya atau terjadi meningitis pada anak tersebut, maka tidak bisa disebut sebagai kejang demam. Kenapa? Karena kejangnya dan demamnya itu dia disebabkan oleh adanya proses intrakranial. Dia ada infeksi di meningennya. Maka itu tidak bisa kita sebut sebagai kejang demam. Karena kalau kejang demam itu harus disebabkan oleh adanya proses ekstrakranial. Jadi misal ada infeksi, ya infeksinya di luar kepala, di luar kranial. Misal ada bronkopneumonia atau ada infeksi pada saluran pernafasannya, saluran pencernaannya, dan sebagainya. Yang penting proses ekstrakranial. Nah, kemudian kejang demam itu terjadi karena kenaikan suhu tubuh, bukan karena gangguan elektrolit. Jadi kejang di sini itu karena demamnya, bukan karena gangguan elektrolit atau gangguan metabolik yang lain. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk mendiagnosis dari kejang demam itu, kita bisa lihat dari riwayatnya juga. Kalau misal pada pasien tersebut terdapat riwayat kejang tanpa demam sebelumnya, maka tidak bisa kita sebut sebagai kejang demam. Walaupun pada saat ini dia mengalami kejang yang disertai dengan demam. Tapi kalau sebelumnya dia memiliki riwayat kejang tanpa demam, maka kita tidak bisa menyebut sebagai kejang demam. Kenapa? Karena bisa jadi dia mengalami epilepsi, kemudian dia menderita infeksi di ekstrakranialnya yang menyebabkan dia demam, maka kejangnya ini bukan karena demamnya, tapi karena dia mengalami epilepsi. Maka bisa kita lihat dari penyebab yang lain dulu, bukan kita diagnosis sebagai kejang demam. Kalau dia punya riwayat kejang tanpa demam sebelumnya. Nah, kemudian etiologinya. Etiologi yang sering itu adalah karena herpes virus, atau bisa karena virus influenza, atau pada anak-anak yang setelah vaksin, misal vaksin MMR atau vaksin DPT dan sebagainya. Ini bisa mengalami kejang karena terjadi demam. Kemudian adanya faktor resiko dari genetik, misal ada riwayat kejang demam pada keluarganya, kemudian ada problem saat neonatusnya, misal pada saat lahir dia ikterik atau pada saat lahir dia asfiksia. Nah, ini bisa terjadi faktor resiko terjadi kejang demam. Kemudian perkembangannya terlambat. Kemudian sejak kecil dia sering mengalami temperatur tubuh yang tinggi. Ya, kalau demam lebih dari 40 derajat atau dia memang sudah sering mengalami panas yang tinggi, maka ini beresiko untuk terjadi kejang demam. Kemudian kita bahas dari patofisiologinya. Nah, pertama dari patofisiologi demamnya dulu. Jadi, ketika terjadi infeksi, baik itu infeksi bakteri, infeksi virus, ataupun infeksi jamur misalnya, maka sistem imun itu akan bereaksi.
maka akan datang sel-sel imun pada jaringan yang terinfeksi seperti makrofag, kemudian leukosit yang lain itu akan datang ke jaringan yang terinfeksi ini. Nah, leukosit ini dia akan mengeluarkan mediator inflamasi seperti TNF-alfa, IL-1, IL-6. Nah, mediator inflamasi ini itu akan menstimulasi terjadinya atau terbentuknya prostaglandin E2. Nah, prostaglandin E2 ini dia dibentuk dari asam arachidonat yang stimulasi oleh mediator inflamasi ini. Nah, prostaglandin E2 ini fungsinya untuk apa? Jadi, dia itu fungsinya untuk menaikkan set point pada hipotalamus. Nah, ketika set point itu dia dinaikkan, maka tubuh itu akan berusaha untuk menyamakan suhu tubuh dengan set point-nya. Jadi, ini tuh kayak pengaturan suhu di dalam tubuh yang ada di hipotalamus. Nah, ketika dia dinaikkan, maka tubuh itu akan berusaha untuk menyamai dari set point-nya ini. Dengan cara apa? Dengan cara vasokonstriksi dan dengan cara meningkatkan dari kontraksi ototnya. Ini salah ya, ini harusnya meningkatkan ya. Jadi, vasokonstriksi untuk apa? Biar panas tubuh itu dia tidak keluar. Kalau vasodilatasi itu kan dia bisa menguap ya panas tubuhnya. Tapi kalau pada pembuluh darah itu terjadi vasokonstriksi, maka panas tubuh itu tidak bisa keluar. Jadi dia menjaga agar tubuh itu tetap panas. Nah, kemudian terjadi peningkatan dari kontraksi otot. Biar apa? Biar dia menghasilkan panas. Nah, sehingga akan terjadi demam. Suhu tubuh akan meningkat mengikuti dari set point yang ditingkatkan oleh prostaglandin E2 ini. Nah, kemudian ini adalah patofisiologi dari kejang demamnya. Nah, seperti yang kita tahu tadi, ketika terjadi inflamasi dalam tubuh, maka akan terbentuk dari mediator inflamasi, yaitu TNF-alfa, IL-1, IL-6. Nah, selain dia meningkatkan dari pembentukan prostaglandin, si mediator inflamasi ini juga bisa menyebabkan peningkatan dari sensitivitas NMDA reseptor. Nah, NMDA glutamat reseptor, karena yang menyebabkan terbukanya si NMDA reseptor ini adalah glutamat. Nah, si mediator inflamasi ini juga menyebabkan neuron glutaminergik itu menghasilkan glutamat yang lebih banyak. Nah, ketika glutamat ini dia diproduksi lebih banyak, maka dia bisa membuka kanal-kanal NMDA reseptor ini lebih banyak, maka banyak kation-kation yang bisa masuk, karena NMDA reseptor ini fungsinya adalah untuk memasukkan kation-kation ke dalam sel neuron. Nah, ketika kation-kation ini banyak yang masuk, maka sel neuron ini akan positif, akan terjadi depolarisasi. Nah, kalau terjadi depolarisasi, maka akan terbentuk potensial aksi. Nah, potensial aksinya meningkat, maka dia akan terjadi kejang. Nah, karena tadi infeksinya terjadi terus-menerus, inflamasinya terjadi terus-menerus, menghasilkan mediator inflamasi yang banyak, dan dia akan menstimulasi terbukanya si kanal kation ini. Nah, ketika dia terbuka terus, maka kation-kation ini juga akan masuk terus, terjadi depolarisasi terus-menerus, potensial aksinya juga akan terbentuk terus-menerus, dan terjadi kejang. Nah, selain itu, ada patofisiologi yang lain juga. Tadi, ketika terjadi demam, karena set point-nya itu dia ditingkatkan, maka dia akan meningkatkan basal metabolic rate. BMR-nya akan meningkat, dan itu menyebabkan peningkatan dari aktivitas sel-sel dalam tubuh, terutama sel neuron, sehingga akan terjadi peningkatan dari depolarisasi juga. Terbentuk potensial aksi yang banyak, maka bisa terjadi kejang. Nah, kemudian kita bahas dari diagnosis bandingnya. Jadi, diagnosis dari kejang demam itu ada berbagai macam. Nah, kita bisa pikirkan pertama dari, misal ada anak yang dia mengalami kejang. Nah, kita lihat apakah kejangnya itu cerebral atau non-cerebral dulu. Apakah pada saat kejang itu dia mengalami penurunan kesadaran, atau pada kejang itu si anak masih sadar. Kalau si anak itu masih sadar, berarti masuk di kejang yang non-cerebral. Bisa kita lihat apakah pasien ini dia menderita tetanus atau tidak, bisa kita cek lab. Nah, kemudian kalau pasiennya itu pada saat kejang dia terjadi penurunan kesadaran, dia tidak sadar, maka kita tanyakan dulu apakah sebelumnya
pasien itu sudah sering kejang atau tidak, atau kejangnya itu kronik berulang. Kalau dia sudah sering kejang, bisa kita pikirkan si anak ini menderita epilepsi. Karena epilepsi itu sifatnya adalah kronik berulang, bukan akut. Nah, kalau akut baru itu dia mengalami kejang, maka bisa kita pikirkan ada infeksi, ada gangguan metabolik, ada gangguan elektrolit, atau ada lesi pada kepalanya, ada malformasi pada kepalanya, atau ada bahan toksik yang masuk dalam tubuh si anak itu. Nah, ini bisa kita bedakan apakah ini tuh terjadi di intrakranial atau di ekstrakranial. Kalau di intrakranial, itu bisa disebabkan karena adanya meningitis, ensefalitis, meningoencephalitis, atau ada abses otak. Nah, ini kita bisa lihat dari gejala klinisnya. Apakah ada gejala klinis yang merujuk pada penurunan kesadaran atau adanya kaku kuduk, kemudian ada lateralisasi dan sebagainya. Kemudian pada pemeriksaan penunjang juga bisa kita lakukan ada lumbal fungsi untuk melihat apakah ada infeksi pada intrakranialnya atau tidak. Nah, kemudian kalau kejang demam itu infeksinya ekstrakranial. Jadi kita lihat apakah apakah ada gejala-gejala di ekstrakranial yang bisa menyebabkan terjadinya demam. Misal pada anak itu dia menderita bronkopneumonia, kemudian dia demam, atau dia menderita gastroenteritis, kemudian dia demam dan menyebabkan kejang. Nah, itu bisa kita cari penyebab dari demamnya itu apa. Apakah itu dari infeksi intrakranial atau infeksi ekstrakranial untuk menentukan dari diagnosis kejangnya. Kemudian macam-macam dari kejang demam itu bisa kita bedakan jadi dua, ada kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Nah, bedanya apa? Jadi kalau kejang demam sederhana seperti namanya, jadi dia hanya berlangsung kurang dari 15 menit. Kalau kejang demam kompleks itu lebih dari 15 menit, jadi lebih lama. Kemudian kalau kejang demam sederhana itu biasanya generalis, jadi dia seluruh tubuh umum, tetapi tipenya itu tonik-klonik, jadi dia bisa kaku, bisa kelojotan. Nah, tapi kalau kejang demam kompleks itu biasanya dia parsial atau satu sisi aja yang kena. Nah, kemudian kalau kejang demam sederhana dia bisa berhenti sendiri. Kalau kejang demam kompleks itu biasanya kalau tidak diberi pengobatan dia tidak akan berhenti. Kemudian si kejang demam sederhana itu terjadi hanya satu kali, jadi selama 24 jam itu tidak berulang. Tapi kejang demam kompleks itu biasanya berulang lebih dari satu kali dalam 24 jam. Itu ya cara bedainnya, jadi berapa kalinya kalau lebih mudahnya. Jadi kalau cuma satu kali berarti kejang demam sederhana, kalau dua kali atau lebih itu bisa masuk dalam kejang demam kompleks. Tata laksana dari kejang demam. Nah, kalau si anak itu terjadi kejang pada saat di rumah, maka bisa kita berikan diazepam rektal dengan dosis 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan per kali, atau gampangnya kalau si anak itu kurang dari 3 tahun bisa kita berikan dosis 5 mg. Tapi kalau ada anak yang lebih dari 3 tahun atau berat badannya itu lebih dari 10 kg bisa kita berikan 10 mg. Kemudian kalau terjadi kejangnya itu di fasilitas kesehatan, maka pertama kita berikan diazepam IV sebanyak 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan per kali, pelan dalam waktu lebih dari 2 menit, atau kira-kira 1 sampai 2 mg per menitnya. Nah, dosis maksimal dari diazepam IV ini adalah 20 mg. Nah, kalau dalam 5 menit itu masih kejang si anak itu, maka bisa kita berikan phenytoin IV dengan dosis awal 10 mg sampai 20 mg per kilogram berat badan per kali. Nah, kalau setelah diberikan phenytoin ini dia sudah tidak kejang lagi, maka setelah 12 jam bisa diberikan dosis rumatan, yaitu 4 sampai 8 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, tapi kalau dia dikasih phenytoin kemudian masih kejang, maka bisa kita rawat di ICU, diberikan diazepam lagi dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk panasnya bisa kita berikan paracetamol 10 mg per kilogram berat badan per kali. Sekian untuk pembahasan shock kali ini. Thank you for watching.